Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pemrograman transaksi cuci mobil dengan kelompok 1. Saya Sefdina Widyaningsi, NIM 122007000. 2. Naufal Rafif, NIM 122010053. 3. Nur Irsyad Ramadan, NIM 122011321. 4. Marliana Dwi Lestari, NIM 122011390. 5. Daswita Fitri Amalia, NIM 122011437. Pengertian struktur data. Struktur data merupakan cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, pengertian struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna atau user, ataupun kolom-kolom yang digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan atau record, sedangkan lebar kolom untuk data dapat bervariasi atau berubah. Kolom ada yang lebarnya berubah secara dinamis, sesuai masukan dari pengguna, dan ada juga kolom yang lebarnya tetap. Dengan sifat ini, struktur data dapat diterapkan untuk pengelolaan database. Struktur data terbagi menjadi dua. Satu, struktur data sederhana, misalnya array dan record. 2. Struktur majemuk terdiri dari A. Linear, misalnya stack, queue, dan linear linked list. B. Non-linear, misalnya pohon atau tree, pohon biner atau binary tree, pohon cari biner atau binary search tree. General tree, search graph. Fungsi struktur data: penyimpanan lebih efisien agar tersusun lebih terurut, agar retrieval lebih efektif. Terima kasih. Tipe data. Dalam ilmu komputer dan pemrograman komputer, tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung tipe data dasar akan bilangan integer, bilangan titik mengambang, karakter, dan boolean. Sebuah tipe data menyediakan sekumpulan nilai-nilai dari ekspresi, yaitu variabel dan fungsi, yang dapat mengambil nilai tersebut. Tipe data ini mendefinisikan operasi yang akan dilakukan pada data, maksud dari data, dan jurusan nilai dari tipe tersebut dapat disimpan. Bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintaks. Sejarah perkembangan Python. Python dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam, Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya, pada awal tahun 2000, terdapat pembaharuan versi, hingga mencapai versi 3 sampai saat ini. Pemilihan nama Python diambil dari sebuah acara televisi yang lumayan terkenal, bernama Monty Python Flying Circus, yang merupakan acara sirkus favorit dari Guido van Rossum. Di sini saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan Python. Banyak orang yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalipun para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode.
Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multisistem serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Sayangnya Python cukup lambat dijalankan. Untuk pengembangan platform Android dan iOS juga terbilang kurang support. Python juga memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Selain itu, Python tidak cocok untuk melakukan tugas-tugas intensif memori dan pekerjaan multicore atau multiprosesor. Terima kasih. Penjelasan program. Untuk mencetak judul program kasir, taruhlah clean and care pada saat running menggunakan perintah print. Ini contohnya print program kasir clean and care. Yang kedua, membuat inputan untuk nama customer yang datang dan mencetak nama menggunakan print. Customer input, masukkan nama customer, tipe, lalu print nama customer itu. Yang ketiga, membuat inputan tipe kendaraan untuk mengetahui pilihan cuci dan perawatan kendaraan. Tipe input, masukkan tipe kendaraan, print tipe kendaraan, type. Yang keempat, pada layar tampilan awal ini berisi pilihan cuci kendaraan dan perawatan kendaraan yang dicetak menggunakan print hingga list cuci dan perawatan kendaraan. Sini kita menggunakan print ya. Pilihan cuci kendaraan itu ada motor, bebek, sport, mobil ada hatchback, sedan, MPV atau SUV, dan double cabin dengan harga-harga untuk itu sudah tercantum di sini. Untuk perawatan kita ada quick detailing untuk motor bebek matic, quick detailing sport 150 sampai 250 cc, quick detailing moge, full detailing bebek, full detailing sport, full detailing dan quick detailing. Untuk mobil kita ada quick detailing mobil hatchback, sedan, MPV, SUV, double cabin, dan ada full detailing untuk hatchback, sedan, MPV, SUV dan double cabin juga. Lalu kita di sini membuat print total cuci dan perawatan yang dipilih dan membuat inputan untuk memasukkan uang yang harus dibayarkan dana dan mencetaknya menggunakan print. Kita di sini menggunakannya fungsi perawatan. Total semua sama dengan 0. Total semua sama dengan total 1 ditambah total 2. Total satunya itu tentang pilihan cuci dan total 2-nya itu tentang pilihan perawatan. Print total harus dibayarkan sama dengan total semua. Uang input, uang yang dibayarkan, lalu ada kembalian dari uang dikurangi total semua. Terus ada print kembalian. Nah, di sini yang terakhir membuat tampilan untuk mencetak struktur transaksi. Untuk membuat struktur transaksi kita menggunakan print namanya untuk customer, nama customer. Cucinya itu ada jenis 1 dan totalnya berapa. Perawatannya jenisnya di jenis itu kita menggunakan indeks jenis 2 dan totalnya berapa. Tagihan itu total semua, total tagihan yang harus dibayarkan. Uang yang kita masukkan berapa, kembalian itu untuk hasil kembalian dari pembayaran tadi.